laporannya. Oke. Inisialnya nanti bakalan doain aja semoga prosesnya lancar. Perselingkuhan atau gimana? Perselingkuhan. Kita semua kaget sih, maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Dengan mahar cincin emas 2 gram dengan berlian. Nah, pada kenyataannya berlian ini tidak ada, hanya emas saja 2 gram. Ya kan? Nah, untuk itu kan saudara-saudara rekan media bisa menaksirkan lah gimana pernyataan ini bisa berdampak pidana nantinya. Berani saya poligami, tapi istri saya jauh lebih berani. Akhirnya saya nggak jadi, saya nggak mau. Sobat Sorot, maraknya isu perselingkuhan dan praktik nikah siri kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Belakangan muncul fenomena yang tak kalah memprihatinkan. Para wanita yang rela menjadi istri kedua hingga ketiga bahkan dijalani secara diam-diam melalui pernikahan siri yang akhirnya berujung konflik hingga saling lapor. Setelah pengakuan Helwa Bahmit tentang pernikahan sirinya dengan Habib Bahar Smith yang berujung penelantaran, kini publik dihebohkan kembali. Kali ini kabar datang dari mantan istri Virgon, Inara Rusli, yang dilaporkan seorang wanita asal Medan bernama Wardatina Mawa dengan tuduhan perselingkuhan hingga perzinahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut liputannya. Drama pernikahan Habib Bahar Smith dan Helwa Bahmit beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik. Helwa secara terang-terangan mengaku telah menjalani nikah siri sebagai istri kedua. Namun bukan kebahagiaan yang didapat. Helwa justru merasa ditelantarkan. Helwa merasa sakit hati, menyebut dirinya tidak dinafkahi, jarang ditemui, hingga merasa tidak dianggap sebagai istri. Pengakuan ini kemudian memicu gelombang reaksi di media sosial, terutama soal fenomena wanita yang rela dipoligami namun akhirnya menjadi korban. Mohon maaf ya, aku dilantarin. Kalau bilang tanggung jawab, iya dia tanggung jawab tapi tidak sepenuhnya. Nafkahnya cuman seenaknya dia ngasih aja. Itu pun aku bersyukur ya, tapi yang aku tersakiti dan terzolimi itu aku dibohongin sama mama saya. Aku sangat kecewa, dikecewain oleh beliau ini, termasuk keluarga aku semua ikut kecewa dengan hal ini. Sampai adik saya ngamuk-ngamuk saya, kenapa kok kamu nikah sama beliau? Kalau memang beliau tidak bisa membahagiakan kamu dengan mama kamu sama aku, mending kamu pisah sama beliau. Jangan bikin kamu tersiksa. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Cukup aku tersakiti banget sama mama aku. Kami benar-benar kecewa dengan hal ini yang dibuat sama beliau. Aku pun mau nikah itu bukan karena harta atau apa gitu. Aku nikah lillahi ta'ala. Aku mau mencari suami itu yang bisa mendidik aku jauh lebih baik dengan agama, bisa membimbing aku dengan benar. Tapi semuanya nihil. Aku nggak dapat itu semua dari beliau. Sobat Sorot, kasus Helwa hanyalah contoh dari banyaknya wanita yang terlibat hubungan tanpa perlindungan hukum. Namun yang mengejutkan nih guys, isu serupa kini menyeret nama Inara Rusli yang kembali dihantam tuduhan miring pasca perceraiannya dengan Virgon. Sosok wanita Wardatina Mawa, wanita asal Medan, tiba-tiba muncul dan menghebohkan publik setelah melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya Sabtu lalu. Laporan tersebut berisi tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Mawa mengaku memiliki banyak bukti bahwa Inara memiliki hubungan dengan suaminya, yang juga merupakan seorang pengusaha muda, owner dari sebuah travel di Jakarta. Ia menyebut suaminya sempat menjalin komunikasi intens hingga ada dugaan hubungan yang lebih jauh. Terima kasih untuk teman-teman media. Mohon maaf saya belum terlalu banyak ngasih statement apapun.
Jadi saya mohon doanya semoga lancar prosesnya. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Tidak hanya itu, Mawa juga menuding bahwa antara suaminya dengan Inara sudah menjalin hubungan sejak Juli secara diam-diam tanpa ia sadari. Semua berawal dari rekan bisnis hingga berlanjut ke hubungan personal yang berpotensi mengarah ke nikah siri. Tuduhan ini membuat kasus semakin panas. Terlebih karena Inara sendiri di masa lalu pernah menghadapi isu perselingkuhan dalam rumah tangganya dengan Virgon. Inara dianggap telah menelan ludahnya sendiri. Di sisi lain, Putri selaku manajer Inara mencoba meluruskan tuduhan tersebut dan menyebut Inara saat ini tengah menenangkan diri akibat adanya isu ini. Berawal dari rekan bisnis. Pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis, ya teman kajian. Ya saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan. Karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga. Dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini. Dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya semuanya. Kita semua kaget sih, maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Pakar hukum mencatat adanya peningkatan kasus wanita yang rela menjadi istri kedua atau ketiga melalui jalur nikah siri, bahkan tanpa mengenal resiko hukum dan sosial yang mengikutinya. Banyak dari mereka yang belakangan disebut sebagai pelakor oleh publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada kalangan awam, namun juga pada publik figur dan orang-orang yang dekat dengan dunia selebriti. Mulai dari alasan ekonomi, cinta, tekanan emosional, hingga iming-iming kehidupan yang lebih baik. Semuanya membuat praktek poligami siri semakin marak. Namun sayangnya, tak sedikit yang akhirnya berujung pilu. Banyak wanita yang kemudian merasa ditelantarkan, tak diakui, atau menjadi sasaran kemarahan istri pertama dianggap sebagai pelakor. Kasus Helwa Bahmit dan tuduhan Mawa terhadap Inara menjadi gambaran bagaimana nikah siri seringkali memicu konflik besar. Terutama ketika terjadi ketidakjujuran, perselingkuhan, atau perebutan pasangan. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengajukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Tapi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Media sosial turut memanas. Banyak warganet mengecam praktik nikah siri yang dianggap hanya dijadikan jalan pintas untuk membenarkan perselingkuhan. Sementara, sebagian lainnya menilai bahwa masalah utama terletak pada ketidakjujuran para pelaku hubungan. Kecaman, dukungan, hingga cibiran bertaburan, baik untuk Helwa maupun Inara. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan moral dan hubungan rumah tangga di kalangan publik figur kini semakin menjadi konsumsi publik yang tidak ada habisnya. Masalahnya selingkuh itu dilakukan dengan sadar, dia tahu ini tuh salah, dia tahu loh kalau takut ketahuan, dia tahu kalau ketahuan itu efeknya kemana-mana, ke anak, bojo, keluarga, kerjaan semuanya, belum lagi kalau diviralin dan lain-lain. Sadar loh dia, tapi tetap diulang, tetap mau. Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena nafsu. Dan zaman sekarang godaannya makin gampang. Sumpah aku tuh kayak heran banget, kok masih ada aja cewek yang mau diajak nikah siri. Sobat Sorot, di tengah ramainya isu perselingkuhan dan nikah siri, pasangan publik figur lain juga ikut terseret sorotan publik.
Habib Usman bin Yahya dan sang istri Kartika Putri turut diterpa isu keretakan rumah tangga setelah beredar spekulasi bahwa Karput akan dipoligami. Menanggapi isu tersebut, Habib Usman akhirnya buka suara. Isu bermula dari sejumlah perubahan aktivitas di media sosial Kartika Putri. Mulai dari unggahan berisi kalimat galau hingga ketidakhadiran Habib Usman di beberapa momen publik. Isu pun bermunculan, warganet menyebut rumah tangga mereka tengah bermasalah. Namun untuk meredam isu tersebut, Habib Usman memberikan klarifikasi tegas. Habib berani gak poligami? Berani saya poligami. Tapi istri saya jauh lebih berani. Istri saya nggak jadi. Nggak, saya nggak poligami. Saya kan udah tekankan di sini. Saya kan udah tekankan. Saya tidak poligami. Saya nikah sama Kartika dari awal. Di media sosial pun rame. Di TV, dimanapun sering masuk di acara-acara televisi. Saya selalu bilang, istri saya cuma satu, Kartika Putri, dan saya tidak akan poligami. Dan insya Allah doakan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Istri saya tidak pernah menggugat saya, nggak pernah datang ke pengadilan juga, dia nggak pernah, dan kita nggak pernah ada permasalahan. Jadi alhamdulillah itu semua fitnah. Pernyataan tersebut sekaligus meredam isu yang beredar dan memastikan bahwa hubungan Habib Usman dan Kartika Putri berada dalam kondisi baik. Sobat Sorot, kasus Helwa Bahmit dan laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli menjadi pengingat bahwa hubungan rumah tangga terlebih yang dijalankan secara siri menyimpan resiko besar, baik secara emosional, sosial, maupun hukum. Fenomena pelakor, poligami diam-diam, hingga perebutan pasangan semakin merebak dan memunculkan banyak korban dari berbagai pihak. Pada akhirnya, kejujuran, komunikasi, serta perlindungan hukum menjadi kunci agar tidak ada yang dirugikan. Saya Abizar Rahman pamit, sampai jumpa.